Taruh mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan an-nahyu 'anil ghadab wa ma yaqulu wa yaf'alu 'indal ghadab, yaitu larangan untuk marah dan apa saja yang diucapkan dan dilakukan ketika seseorang marah. Dan marah di sini yang kita maksud adalah marah yang tercela. Karena marah itu ada dua. Yang pertama, ghadab mahmud, yaitu marah yang terpuji, dan yang kedua, ghadab madmum, yaitu marah yang tercela. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab wa radda dzalika miraran qala la taghdab akhrajahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang bertanya atau yang meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini, yaitu dia minta nasihat, tolong beri saya wasiat atau tolong beri saya nasihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Faradda dzalika miraran, dan ucapan beliau ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diulang-ulang. Qala la taghdab, janganlah engkau marah. Dan marah di dalam hadis ini kaum muslimin adalah marah yang tercela. Tadi sudah kita singgung bahwasanya marah itu ada dua. Yang pertama marah yang terpuji, dan yang kedua marah yang tercela. Adapun marah yang terpuji, misalnya seseorang marah karena nabinya dihina. Jadi ketika nabinya dihina, kemudian dia marah membela nabinya, atau agama ini dicela dan seterusnya, maka ini adalah marah yang baik. Atau ketika seseorang marah ketika hukum Allah yaitu dipermainkan. Contoh, suatu ketika ada sahabat yang bernama Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ada seorang wanita yang mencuri. Kemudian
keluarga wanita ini meminta syafaat. Minta syafaat artinya supaya ditolong atau supaya dibantu, supaya tidak mendapatkan hukuman. Kemudian datanglah keluarga wanita tersebut kepada sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Lalu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwasanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma itu adalah salah satu min hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan supaya wanita tersebut tidak dihukum potong tangan karena mencuri. Kemudian Nabi marah karena ini masalah hukum Allah. Lalu ketika Usama menyampaikan tentang wanita tersebut, kalau bisa wanita itu jangan dipotong tangannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atashfa min haddin min hududillah." Apakah engkau mau memberikan syafaat, mau menolong, mau membantu di dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Nabi marah, dan ini marah yang terpuji, marah yang terpuji karena membela agama Allah, membela hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarga wanita tersebut minta syafaat. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya syafaat itu ada dua. Syafaat di sisi Allah, dan yang kedua syafaat di sisi makhluk. Asy-syafa'atu 'indallah, syafaat di sisi Allah, yaitu ada dua syarat seseorang mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah mengizinkan. Allah mengizinkan bagi orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, Allah ridho dengan orang yang mendapatkan syafaat. Jadi syafaat itu akan didapat dengan dua syarat. Apabila salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi syafaat di sisi Allah. Yang pertama yaitu Allah memberi izin kepada orang yang memberikan syafaat atau syafi'. Yang kedua, Allah ridho kepada orang yang mendapatkan syafaat. Adapun syafaat di sisi makhluk itu ada dua. Syafa'atu hasanah, syafaat yang baik, dan yang kedua syafa'atu sayyi'ah, yaitu syafaat yang tidak baik atau syafaat yang buruk. Adapun syafaat yang baik di sisi manusia, yaitu seseorang menolong ketika seseorang mau dibunuh misalnya, ya, atau dihukum mati, sebagaimana ada kisah, ya, orang yang besoknya mau digantung atau mau dibunuh, padahal mereka tidak bersalah. Akhirnya suatu ketika mereka menghubungi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala supaya bisa membebaskan orang-orang yang besoknya akan dihukum mati, padahal mereka tidak bersalah. Mereka difitnah, mereka dituduh karena berdakwah di situ, kemudian dituduh, difitnah. Akhirnya Syekh pun menghubungi sang raja, intinya minta syafaat, intinya supaya orang-orang yang besok mau dihukum mati padahal mereka itu tidak bersalah, supaya ditolong, dibantu. Akhirnya dengan izin Allah, kemudian dari pihak kerajaan menghubungi
pihak tempat yang akan menggantung orang-orang tersebut. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka. Dan ini syafaat yang baik karena dalam kebaikan. Adapun syafaat menolong dalam tidak baik, yaitu sebagaimana yang sudah kita kisahkan tadi, yaitu sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mana beliau memberikan syafaat supaya wanita tersebut terbebas dari hukuman potong tangan. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan, ya Muhammad itil, fa'inna kalam ta'til. Wahai Muhammad, berlakulah adil, sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Maka Umar pun marah ketika nabinya dikatakan seperti itu. Lalu Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, idzinli an adrib unuqah. Wahai Rasulullah, izinkan aku supaya memenggal kepala orang tersebut. Berani-beraninya mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat adil ketika membagi-bagikan ghanimah. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-qadar. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid bisur'ah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-qadar. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang ketika bergulat, ketika bertarung. Walakinna syadid, akan tetapi orang yang kuat, alladzi yamliku nafsahu 'indal qadar, yaitu orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Jadi ada sebagian orang itu berat untuk menahan tidak marah, padahal dia mampu untuk marah. Dia ada kemampuan untuk bersikap marah, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan pahala di sisi Allah, akhirnya dia menahan diri, tidak marah, tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu kalau hanya urusan hawa nafsu, urusan dunia, urusan hawa nafsu, ya. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah dengan terus melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan adalah orang yang menahan amarah, orang yang memaafkan orang lain. Ini memang amalan tidak mudah. Ini memang amalan yang berat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Artinya orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi itu semua adalah perbuatan baik. Menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain. Meskipun itu berat, maka dilatih. Berusaha untuk melatih jiwa ini, hati ini untuk lapang dada, bersabar, memaafkan. Ini semua amalan hati.
ridho dengan takdir Allah. Ini juga amalan hati. Ya memang amalan hati ini lebih berat daripada amalan badan. Karena hati itu inginnya mengikuti hawa nafsu. Jadi berat. Misalnya kalau untuk menahan amarah, bersabar, memaafkan orang lain. Tetapi ketahuilah, itu diantara sebab seseorang akan diberi kemudahan untuk masuk surga, yaitu dengan sabar, tidak amarah, tidak marah, memaafkan orang lain, lapang dada, menerima takdir Allah, tidak hasad, tidak iri. Kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hadis yang kedua, yaitu orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah, dan dia itu mampu sebenarnya untuk marah, tapi dia menahan. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Akhrajahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum," apabila salah satu dari kalian marah, wa huwa qa'im, dan posisinya dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyataji. Ketika duduk itu masih belum hilang rasa marahnya, sikap marahnya, wa illa falyataji, maka hendaklah dia berbaring. Hadis ini menunjukkan apa kaum muslimin? Menunjukkan bahwasanya ini diantara solusi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Orang ketika marah karena hawa nafsu dan dia posisi berdiri, maka duduk. Kalau duduk belum hilang, maka berbaring. Dan ini insya Allah mudah-mudahan mujarab, ya. Ketika seseorang marah, yang namanya manusia memiliki sifat marah, kemudian sifat bakhil, memiliki sifat sabar, syukur, dan karakter seseorang itu masing-masing. Karakter seseorang itu masing-masing. Maka ini diantara solusi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang keempat masih berkaitan dengan larangan marah. Dan sekali lagi, marah di sini adalah maksud marah yang tercela, marah yang karena hawa nafsu, bukan marah karena membela agama Allah, marah karena membela nabinya, bukan, tetapi marah karena hawa nafsu. An Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Istabba rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang yang saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'indahu julusun, dan kami duduk
di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami di sini adalah para sahabat. Jadi para sahabat duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyaksikan dua orang yang saling caci memaki, telah mencela. Dan di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mugdaban. Salah satu dari keduanya salah satu dari keduanya mencela yang satunya dengan kondisi marah. Mugdaban itu kondisi marah. Qad ihmarra wajhuhu, dan wajahnya sampai memerah. Karena saking marahnya, kemudian wajahnya berubah menjadi kelihatan merah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan, lau qalaha la dhaba anhu ma yajid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Muttafaqun alaih. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika melihat ada dua orang, salah satunya sampai wajahnya merah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui, inilah a'lam, kalimat, suatu kalimat, la qala la dhaba anhu ma yajib. Ketika seseorang mengucapkan kalimat ini, maka akan hilang sesuatu tersebut. Kalau dia marah, lalu dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka la dhaba anhu ma yajib, maka apa yang dia rasakan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketahuilah kaum muslimin, bahwasanya ketika seseorang marah, itu syaitan akan hadir. Sebagaimana berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ada 3 perkara setan itu hadir. Yang pertama, ketika seseorang itu lalai. Jadi kalau ada orang itu lalai, lupa zikir, jauh dari Allah, maka dia sangat mudah dikuasai oleh setan. Dan setan akan hadir kepada orang tersebut karena lalai, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya seseorang itu memperbanyak zikir kepada Allah, baik itu hati, baik itu lisan, baik itu amal perbuatan. Berzikir dengan hati, yaitu hati ini selalu tawakal kepada Allah. Setiap hari kita tawakal dalam mencari rezeki, dalam kesehatan, dan seterusnya. Tawakal, serahkan semua urusannya kepada Allah. Tentunya dengan mengambil sebab, karena ada sebab, ada akibat. Ketika seseorang ingin mendapatkan rezeki, dengan sebab dia bekerja, tawakal, serahkan sama Allah, hasilnya berapapun maka berusahalah untuk mensyukurinya. Maka ini zikir dengan hati. Begitu juga seseorang ikhlas. Ketika seseorang beramal, ketika seseorang berucap, maka hati ini selalu ikhlas. Begitu juga di antara yang banyak orang itu berat menerima, yaitu berat menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ditakdirkan seperti ini, seseorang ditakdirkan seperti itu, seseorang ditakdirkan ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang sehat, dan seterusnya. Maka hakikatnya
semua adalah ujian. Kaya, miskin, sakit, sehat, semua adalah ujian. Yang kaya, yang sehat diuji, apakah dia bersyukur atau tidak. Yang miskin, yang sakit juga diuji, apakah dia bersabar atau tidak. Yang paling penting adalah ketaatan. Bagaimana seorang hamba itu taat kepada Allah. Allah tidak melihat kaya, Allah tidak melihat miskin, sehat, sakit, gak punya pasangan, gak punya anak. Allah gak lihat itu semua. Juga gak melihat kedudukan, entah itu raja, presiden, rakyat, dan seterusnya. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah takwa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum, walakin Allah yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian dan tubuh-tubuh kalian, tetapi yang dilihat adalah qulubikum, yaitu hati kalian, wa amalikum, dan juga amal perbuatan kalian. Intinya apa? Takwa. Intinya apa? Taat. Allah melihat ketaatan seseorang. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah tentunya adalah orang yang bertakwa. Ayatnya sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Maka bagi orang yang sakit, bagi orang yang miskin, jangan bersedih. Bagi orang kaya, bagi orang sehat, maka hendaklah dia berbanyak bersyukur. Karena ketika dia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Begitu juga ketika seseorang miskin, sakit, lalu dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amri mu'min, fa inna kulla amri khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna sobatu sarra syakara kakana khairallah. Apabila dia mendapatkan nikmat lalu dia bersyukur, maka ini baik baginya. Wa inna sobatu darra sabara kakana khairallah. Apabila dia ditimpa ujian, musibah, lalu dia bersabar, maka ini baik baginya. Dan itu tidaklah didapat kecuali orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara perbuatan yang dilakukan ketika seseorang marah hendaklah dia berwudu. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Apabila salah satu dari kalian marah, maka hendaklah berwudu. Begitu juga ada hadis sikap ketika seseorang marah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah satu dari kalian marah, maka hendaklah diam. Dengan diam itu mudah-mudahan bisa mereda amarah. Berarti di sini sikap yang dilakukan ketika seseorang marah ada beberapa sikap. Yang pertama, kalau dia berdiri maka dia duduk. Kalau duduk ternyata belum juga hilang marahnya, maka berbaring. Kemudian yang kedua, yaitu mengucapkan ta'awudz. Ketika seseorang marah, maka mengucapkan apa? Ta'awudz. A'udzubillah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena ketika marah setan hadir. Jadi ada 3 ya. Yang pertama lalai, kemudian yang kedua marah. Ketika orang itu marah maka setan hadir. Dan yang ketiga yaitu syahwat yang memuncak. Ketika muncul syahwat, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, penyakit ada 2. Yang pertama syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Dua-duanya ini penyakit yang berbahaya. Yaitu penyakit syubhat nanti akan mengarah kepada kebid'ahan dan kesyirikan. Penyakit yang kedua syahwat itu nanti mengarah kepada perbuatan maksiat dan dosa. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia tahu itu haram, tetapi dikalahkan oleh hawa nafsunya, akhirnya terjerumus dalam perbuatan haram, dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa. Ini karena apa? Karena syahwat. Adapun syubhat itu biasanya mengarah kepada kebid'ahan, bid'ah, kesyirikan, karena syubhat-syubhat tertentu berupa pemikiran, kemudian dia menganggap itu baik, akhirnya terjerumus dalam perkara bid'ah, akhirnya terjerumus di dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena ada syubhat. Dia telah terkena syubhat. Akhirnya ada sebagian orang ketika sudah terkena syubhat, dia menghalalkan, padahal Allah mengharamkan. Seperti bom bunuh diri, kemudian bahkan sampai durhaka kepada orang tua, kalau tidak seakidah, kalau tidak sejalan dengan dia, maka dia sudah terkena syubhat. Padahal Allah perintahkan, meskipun orang tua itu non muslim, Allah perintahkan untuk berbuat baik. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrik ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Disebutkan dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika orang tua mengajakmu, memerintahkanmu supaya menyekutukan Allah, fala tuti'huma, maka jangan mentaati mereka berdua. Ketika mereka memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, misalnya naruh sesaji, ya, atau melakukan kesyirikan yang lainnya, maka fala tuti'huma, gak boleh mentaati mereka. Karena taat itu dalam kebaikan. La ta'ata fi ma'syatil khaliq. Gak boleh seseorang itu taat di dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq, bermaksiat kepada Allah. Fala tuti'huma, maka jangan taati mereka. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi pergaulilah mereka dengan baik di dunia. Jadi ini apa? Ini perintah Allah. Meskipun orang tua non muslim. Karena ada sebagian orang dia lahir di keluarga non muslim, entah itu Hindu, Kristen atau non muslim. Lalu dia mendapatkan hidayah. Apakah kemudian ketika dia mendapatkan hidayah kemudian tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, maka ini salah. Bisa jadi dengan dia berbuat baik,
kepada kedua orang tua, menunjukkan akhlak yang baik, kemudian berbakti kepada orang tua, mentaati mereka selama di dalam perkara yang baik. Kalau dalam perkara yang nggak baik, ya nggak boleh taat. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Nggak boleh seseorang taat di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang tua memerintahkan yang baik, tidak melanggar syariat, maka taati mereka. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik, karena itu perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yaitu Rabb kalian memerintahkan supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah. Ketika seseorang bisa menjaga Allah dengan melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, maka ketahuilah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, apakah maksudnya kita menjaga Allah dan Allah yang enggak? Allah yang menjaga kita, Allah yang maha menjaga. Al-Hafidh atau Hafidh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak butuh itu. Tapi maksudnya adalah hendaklah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah maksud dari ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Maksudnya apa? Ya kita melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa saja yang Allah larang. Ketika kita melakukan itu, maka kita akan dijaga oleh Allah. Dan dijaga ada dua. Dijaga urusan dunia kita. Yang kedua, dijaga masalah ukhrawiyah kita, masalah akhirat kita. Yang pertama dijaga dunia, baik kita, keluarga kita, anak kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesolehan seseorang tersebut, maka keluarganya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di akhirat, yaitu tentunya dia dijaga keimanannya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga Allah, kemudian dijaga dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Ini makna dari ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahat. Jagalah Allah, maka kau akan mendapatinya di depanmu. Artinya apa di depanmu? Artinya engkau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Kalau kita melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah akan bersama orang-orang tersebut, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghadabu khuluqun damimun
yajuru sahibahu ghaliban ila ma la yuhibbu minal a'mal. Marah itu adalah akhlak yang tercela. Dan marah di sini yang dimaksud adalah marah karena hawa nafsu. Marah yang tercela, bukan marah yang terpuji. Yajuru sahibahu ghaliban, pelakunya biasanya ila ma la yuhibbu minal a'mal, maka dia akan melakukan amalan-amalan yang dibenci, mengakibatkan amalan-amalan yang tercela. Dampak dari marah. Maka dari itu ketika seseorang memuncak marahnya, bisa jadi terjadi pembunuhan. Kenapa orang itu kok membunuh? Alasannya apa? Di antara sebabnya kan karena marah yang memuncak. Dan orang marah itu bisa karena hasad, kemudian karena dendam. Nah, ini juga memicu seseorang menjadi marah. Karena apa? Hasad satu. Yang kedua, dendam kesumat, udah lama ingin membalas. Karena apa? Karena akhirnya marah. Begitu juga hasad, orang iri. Kenapa orang itu hasad? Orang itu hasad, faktor terbesar itu karena tidak ridho dengan takdir Allah. Akhirnya muncul penyakit hasad. Lalu obatnya apa Ustaz? Obat bagi orang hasad, obatnya ya dia mengubah hatinya, yaitu dengan cara bagaimana? Ridho dengan takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan disyukuri, diridhoi, itu yang terbaik. Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Kenapa orang itu hasad? Ya karena kondisinya, entah dia miskin, entah dia sakit, lihat tetangganya kaya, lihat tetangganya sukses, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, warungnya laris setiap hari, mungkin ratusan orang bahkan ribuan orang yang belanja ke dia, sedangkan dia bisa dihitung jari 5, 6, 7 dan seterusnya. Akhirnya muncul hasad, iri, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah menentukan takdir seseorang, baik itu rezeki, kematian, hidup, bahagia, sengsara, itu semua sudah Allah tulis, sudah Allah tentukan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballah khalaiq maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfi sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah memerintahkan malaikat ketika pada usia 120 hari, Allah perintahkan supaya meniupkan ruh, kemudian menulis bi arba'ah, yaitu menulis 4, ajali, rezeki, ajalnya, rezekinya, sa'id, bahagia atau sengsara. Ini sudah tertulis ya. Kita tinggal beramal saja, beramal, berdoa, dan jangan selalu dalam memikirkan takdir. Kita jalani hidup ini dengan berbanyak bersyukur, bersabar, berbanyak berdoa. Kalau orang itu takdirnya baik, maka dia akan diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Karena suatu ketika sahabat tanya, kalau sudah ditakdirkan
orang itu bakal baik dan buruk, kenapa beramal? Nabi SAW menjelaskan, i'malu fakul muyassar lima khuliqalah. Udah, kamu beramal saja, itu nanti akan diberi kemudahan. Kalau dia takdirnya baik, orang itu akan diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau takdirnya nggak baik, maka orang itu akan berat untuk melakukan kebaikan, untuk beramal saleh, untuk sedekah, untuk sholat, untuk banyak. Dia akan berat kalau dia takdirnya nggak baik. Maka di sini pentingnya seseorang selalu terus memohon, meminta kepada Allah, karena dia nggak tahu bagaimana takdir akhir hidupnya. Dan seseorang itu akan tergantung pada akhir hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Kalau awalnya baik, beriman, tapi di akhirnya dia murtad, naudzubillah, itu tidak kita harapkan. Hendaklah seseorang istiqomah, awal baik, akhir tambah baik, dan ditutup hidupnya dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dalam keadaan baik. Jadi ghadab khuluqun dzamimun, marah itu akhlak yang tercela. Yang juru sahibahu ghaliban ila ma la yuhib minal a'mal, dan mengakibatkan pelakunya, orang yang suka marah tadi, itu akan mengarah kepada perbuatan yang dibenci, perbuatan yang enggak baik. Itu dampak dari marah. Akhirnya minta sorfihi, dari perbuatannya itu akan mencerminkan enggak baik. Bisa juga mengambil keputusan dalam keadaan marah, itu juga enggak baik. Maka dari itu tadi sudah kita singgung, puncaknya marah bisa mengakibatkan pada perbuatan membunuh, mencela, dan seterusnya. Huwa minasyaitan, dan itu dari setan. Tidak terlepas godaan dari setan, bisikan setan, permainan setan, yaitu marah. Marah yang tidak baik atau marah yang tercela. Falidzalika awsa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bil abdi anhu wa arsyada ila ma yukhaffifu haddathu inda wuqu'ihi. Maka itulah di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mungkin pertanyaan, kenapa kok tidak memberi nasihat supaya bertakwa, kemudian atau nasihat-nasihat yang lainnya? Disebutkan oleh ahli ilmi bahwasanya orang yang bertanya tersebut itu suka marah, ya. Maka kalau ada orang datang dan kita tahu ada kekurangan yang ada pada diri orang tersebut, kemudian orang tersebut minta nasihat, maka sampaikan yang kekurangan tersebut. Misalnya ada orang, kita tahu orang itu meremehkan tentang masalah nafkah kepada keluarga, bermudah-mudah, meremehkan, tidak memberi nafkah kepada anak istri. Maka kita beri nasihat sesuai kondisi orang tersebut. Ya, takwa jelas itu nasihat yang pokok utama. Pokok utama adalah nasihat takwa, supaya orang itu melakukan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Tetapi ketika seseorang melihat ada kekurangan pada diri orang lain, maka kita bisa menasihati. Contohnya tadi, ada orang yang suka meremehkan tentang memberi nafkah, padahal nafkah ini wajib bagi seorang suami, wajib memberikan nafkah kepada keluarganya.
maka bisa disampaikan nasihat itu tentang pentingnya seseorang, yaitu memberikan nafkah. Hendaklah bekerja keras, hendaklah jangan malas. Ada beban ya yang berat di pundaknya. Dia harus bekerja keras, bersabar, selalu mencari ridha Allah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia niatkan bekerja untuk hal seperti itu, berarti niatnya baik karena Allah lillahi ta'ala. Maka ketahuilah urusan dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ulangi lagi, ada 4 perkara yang perlu diamalkan ketika seseorang itu marah. Yang pertama, kalau dia posisi marah berdiri, duduklah. Kalau duduk belum hilang, maka berbaring. Berbaring nanti lama-lama tidur, udah beres, hilang semua. Ya, ternyata pohon-pohon malah tambah parah. Tapi yang jelas bersabar, itu kuncinya. Yang orang berumah tangga, apalagi orang berumah tangga, wajib untuk sabar. Maka itu kenapa doa ketika orang itu menikah, ada doa barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah memberkahimu, memberkahi dalam kebaikan. Ketika kondisi baik diberkahi oleh Allah. Wa baraka alaik. Demikian juga ketika susah, Allah memberkahi. Ya. Di situ kan ada barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, di situ ada perbedaan. Ya sama-sama berkah, tapi ada perbedaan. Barakallahu laka itu ketika kondisi baik. Baraka alaik itu ketika kondisi misalnya susah, ya. Meskipun susah sama-sama sabar. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam keadaan baik. Ini kan salah satu doa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ketika berdiri duduk, ketika duduk belum hilang marahnya, maka berbaring. Yang kedua, yaitu apa tadi? Yang kedua, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awudz, ya. Dan tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi betul-betul masuk ke dalam hati, khusyuk, memahami maknanya, betul-betul minta perlindungan kepada Allah. Karena marah itu dari syaitan. Maka dari itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, berwudu. Kemudian yang keempat, diam. Ya. Kemudian dengan diam, akhirnya reda amarahnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, beberapa hadis, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 hadis yang berkaitan dengan larangan marah, ya. Dan orang yang kuat yaitu orang yang bisa menjaga, menahan amarahnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan, coba. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, monggo. Untuk apa? Apabila kita marah tadi, mungkin dari 4 hal yang kita ketahui tadi ada urutannya atau mana dulu? Saat kita marah terus kita ta'awudz dulu atau wudu dulu atau yang mana? Iya. Kalau disebutkan dalam hadis itu tidak ada urutan. Itu hanya beberapa solusi ketika seseorang mengalami
kondisi marah. Tapi ya boleh seseorang melakukan semuanya, ya. Misalnya dia tahu dulu, ya toh. Habis itu mungkin dia duduk, ternyata belum itu ya berbaring, ternyata kok nggak hilang wudhu. Ya. Habis itu kok tetap banyak, seneng lagi, seneng lagi, akhirnya keturunan, ketiduran. Ternyata kok belum hilang, ya wes. Wes angel. Ya, jadi tidak ada urutan. Ya. Mau Mas? Ada yang tanyakan? Ya, benar. Aku. Ya. Pak, tanya kan orang tua saya udah dinasihatin sama ibu, ayah saya udah dinasihatin sama ibu Ana. Kalau pulang habis dari sholat, habis dari masjid jangan sering ngobrol kemana-mana, dan ibuku juga kadang agak marah, tapi kadang-kadang ayah sering dongkol. Bagaimana cara menjauhkan mereka dari tipuan dunia, Tat? Dan untuk meredam kemarahan mereka supaya dia bisa berjalan di atas kebenaran, Tat? Yang marah siapa? Ibu, tapi marahnya agak ya nggak terlalu kasar sih, menasihatin supaya dia kalau pulang tepat waktu, nggak usah mampir-mampir kalau ketika sholat di masjid gitu. Oh iya, berarti marahnya karena kebaikan ya? Iya. Ya, karena kebaikan, ya. Nasihat. Ya. Jadi ketahuilah, marah itu adalah salah satu sifat yang tercela. Yang kita maksud adalah marah yang gak baik. Ya, marah karena hawa nafsu. Ya. Bukan karena marah karena agama, ingin supaya orang itu baik, yang menasihati. Tetapi perlu diketahui, ketika seseorang ingin menasihati, ya, itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Orang menasihati itu ada caranya, Meskipun dia itu betul, yang salah seperti tadi ya, ibu penjenengan betul, ya, artinya nasihatnya bagus. Tapi kalau caranya misalnya nggak baik, ya, apalagi seorang ayah kalau digurui juga kadang biasa ya, kalau laki kan gitu ya, rata-rata kan kalau digurui kan nggak mau digurui, atau dengan ucapan-ucapan yang kasar, ya. Tapi sudah lembut Ustaz, dia nasihatnya sudah lembut, bahkan sudah 4 mata, ya. Kalau bisa nasihat itu jangan di khalayak ramai, jangan ada yang melihat. Kalau bisa 4 mata itu lebih utama, ya. Kemudian dengan sabar dan ikhlas ketika menasihati. Mudah-mudahan apa yang kita nasihatkan mudah-mudahan diterima. Kalau cara kita baik, yaitu ikhlas, sabar, lembut, 4 mata, ya, tidak ada kata-kata kasar, ya. Tapi ternyata kok nggak berubah, ya berarti itu sudah di luar kemampuan kita. Kita itu hanya bisa menasihati, menyampaikan. Urusan orang itu menerima dan tidaknya itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melakukan itu ternyata belum berubah, yaitu berarti urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebatas menyampaikan saja. Tentang masalah dunia, ya kita juga sampaikan tentang buruknya ketika orang ambisi dengan dunia, bahwasanya sumber keburukan itu berawal ketika seseorang ambisi dengan dunia. Jelaskan, sampaikan. Dengan kita menjelaskan, menyampaikan, dibarengi dengan doa, mudah-mudahan diterima nasihat kita dan Allah mengubah hatinya menjadi hati yang lembut, hati yang mudah untuk menerima nasihat, menjadi hati yang baik. Sekali lagi, tidak cukup kita hanya menyandarkan pada diri kita sendiri.
tetapi jangan melupakan Allah. Selalu ingat Allah, sertai dengan doa. Ya, sertai dengan doa. Nanti bisa sampaikan ke ibunya. Ya udah, kita berdoa sambil menasihati, jangan sampai terlalu malam gitu, melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi jangan sampai bergadang, akhirnya nanti sholat subuhnya hilang gitu. Intinya apa? Nasihat yang baik, dan nasihat itu ada tata caranya atau ada adabnya. Itu masih? Ya. Ada yang lain? Ya. Terkait dengan anak-anak kadang juga berantem bikin kesel gitu loh. Kadang suatu ketika pengen coba deh diemin, nggak terpancing emosinya, tapi susah gitu, gimana sih? Ada aja yang bikin ulah itu, kadang bikin emosinya itu ini. Iya. Apa yang kita rasakan sama yang aku rasakan. Apalagi anakku wakil. Ya kita perbanyak istighfar. Pertama ta'awud ya, jelas ta'awud. Karena memang susah. Karena itu udah dunia anak. Berarti kita yang harus belajar bagaimana ikut atau merasakan dunia anak. Itu sudah tidak terlepas. Itu dunia anak emang gitu. Jajan, berantem, nangis. Itu udah dunia anak. Ibu mungkin lebih paham ya. Dia kalau minta uang udah kita nasihatin kayak apa ya tetap nangis senjatanya. Kecuali kalau dikasih 1.000, 2.000 baru menang. Menang. Kasih duit menang. Ya, intinya sabar ya, sabar. Ketika muncul emosi maka tahu istighfar, ingat Allah, itu amanah. Jangan sampai berlebihan ketika memukul ya, karena itu juga ada larangan. Atau memukul yang sampai berlebihan sampai memar itu tidak boleh, itu dosa. Dan barang siapa yang menyayangi anak-anak, itu kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu termasuk salah satu melembutkan hati. Jadi kalau kita pengen hati kita lembut, gak keras, maka sayangilah anak-anak. Sering lus-lus, mencium, mendekat, bermain, guyon, gak apa-apa. Itu bisa melembutkan hati. Apalagi anak yatim, dosa kepalanya, dicium, dipeluk, main. Itu diantara sebab apa? Sebab lembutnya hati. Jadi kalau hati kita ingin lembut, lakukan itu. Dan Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan golonganku orang yang gak sayang sama yang kecil dan tidak hormat sama yang tua. Coba amalkan ini. Menghormati yang tua, usianya di atas kita, dihormati. Menyayangi yang muda dari kita. Termasuk menyayangi anak-anak ada keutamaan. Memang itu dibutuhkan kebiasaan, dibutuhkan kesabaran, lapang hati. Apalagi orang kalau sudah memiliki karakter dari lahir, dari dulu suka marah. Kan ada ya orang memang karakternya seperti itu. Dan ini butuh latihan, terus dilatih. Kalau sudah dilatih nanti akan terbiasa. Jadi hati itu juga butuh dilatih, kayak badan. Badan itu orang yang kekar, ya. Dia sampai perutnya sampai bentuk, itu kan latihan. Dong, betina turu, kalau raga, ya bentuknya maju, bentuknya maju. Karena apa? Karena nggak dilatih. Ya, coba yang bentuknya itu kotak-kotak itu karena dilatih. Hati juga demikian, dilatih sabar, dilatih menahan emosi, ya, dan seterusnya.
clear yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati.